Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Arkab Timas. Baik, Bropol. Oke, dibuka dulu markesnya. Oke. Oke, Bropol. Selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat, sehat walafiat, rezekinya semakin lancar dan oke, baik beserta keluarga sekalian. Nah, sahabat Bropol, pada malam hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bertemu dengan adik Yori. Adik Yori? Siapa nan? Ya, adik Yori. Ya. Kita akan berkenalan dengannya, namun sebelumnya kita main pantun dulu. Opening dulu. Baik, adik Yori. Tak kenal maka Tak sayang Unan. tak sayang Maka tak cinta. tak cinta. Siap. Oke, ulang. Fokus ya. Tak kenal maka Tak cinta Unan. tak cinta. Nah, pantun pertama sudah. Nah, Siap. pantun kedua, tak kenal maka Tak cinta Unan. Oke. Ulang Unan, ulang. Ini sensitif kalau bahas cinta dengan Siap, Yori. Nah, oke Yori. Jadi langsung saja konklusinya adalah tak kenal maka kita kenalan dulu. Aplaus dong. Nah, oke, Bropol, di malam hari ini ya mungkin sebelumnya kita perkenalan dengan adik Yori, sebagaimana adik Yori telah menjawab tak kenal maka tak cinta, betul? Siap Unan. Nah, tak kenal maka kenalan. Kita akan mengenal Yori. Ya, mungkin Yori akan bercerita dari histori ya hingga berada di tempat ini malam hari ini ya di Kabupaten Rekang. Oke, adik Yori silakan kita Siap. mulai. Siap. Izin konan, siswa Yori Verson, siswa Diktuk Bintara Polri angkatan 46. Saya berasal dari SMA Kristen Barana, Kabupaten Toraja Utara, tapi asal pengiriman Polres Maros karena alasan domisili konan. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Nah, baik, adik Yori telah memperkenalkan lebih ya garis-garis besar dari mana sebelumnya adik Yori sebelum ya menjadi Diktuk Polri ya angkatan 46. 46. Nah, adik Yori tadi bisa diceritakan sedikit sekarang ini melaksanakan Latja, Siap. latihan kerja di Polres Rekang. Ada sedikit mungkin histori kejadian pada hari ini. Di mana-mana saja adik Yori ini melaksanakan aktivitas latihan kerja di Polres Rekang. Siap. Jadi selama berada di Polres Rekang, Ya. kami dibagi 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi intel, fungsi reserse, lantas, binmas dengan semapta atau yang biasa kita dengar fungsi sabara. Sabara. Jadi yang kegiatan kami ini dibagi beberapa regu supaya dalam proses pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara intensif dan bisa siswa pahami dengan baik. Jadi yang untuk kegiatan hari ini yang regu saya lakukan yaitu fungsi teknis binmas, yaitu bagaimana caranya kita membangun relasi, membangun kepercayaan, membangun kemitraan dengan masyarakat Unan. Nah, itu saja. Nah, baik, mungkin yang terakhir tadi ini adalah histori adik Yori di Satuan Pembinaan Masyarakat, khususnya di hari apa ini? Siap, hari Kamis Unan. Hari Kamis ini tadi melaksanakan 2 hari terakhir ini ya. Siap, 2 Kemarin hari dan terakhir. hari ini melaksanakan ya latjanya di Satuan Pembinaan Masyarakat. Bagaimana kesan untuk hari ini bersama Satuan Pembinaan Masyarakat? Siap, tentunya kesan yang saya rasakan, saya bisa lebih mengenal bagaimana sih fungsi binmas ini, seberapa penting fungsi binmas dalam proses pelaksanaan tugas kepolisian. Nah, menurut saya Komandan, ketika fungsi binmas ini bisa terlaksana dengan baik, ketika terjadi kemitraan yang baik dengan masyarakat, polisi dan masyarakat ini mempunyai relasi yang baik, maka mungkin ancaman-ancaman gangguan misalnya pencurian ataupun kasus-kasus kriminal bisa terminimalisir
dengan adanya Binmas ini, Komandan. Itu mungkin dari saya. Mantap, alhamdulillah. Jadi memang kita dikedepankan dalam rangka ya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sini di bagian preventif. Jadi kita mencegah sebelum adanya tindakan-tindakan kejahatan. Nah, pelaku-pelaku kriminal kita berada di tengah-tengah masyarakat untuk menghentikan semua itu. Nah, untuk meminimalisir, setidaknya menekan, kita senantiasa koordinasi dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, baik adik Yori, nah inilah kemudian yang menjadi inisiatif saya, kenapa saya memanggil Yori duduk bersama di malam hari ini. Yori mengungkapkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya di kesempatan tadi pada saat ya kemarin ada tugas membuat konsep ya, ini konsep sosialisasi atau ceramah. Nah, dan kemudian bagaimana realisasi dari apa yang sudah dikonsep itu. Kemudian adik Yori ini menyampaikan dengan sangat terstruktur, sangat mantap sekali menurut saya, dan ini luar biasa. Tentu ini tidak tidak serta-merta seperti ini. Apa sebenarnya yang adik Yori lalui waktu mungkin dari jenjang pendidikan ya beberapa tahun terakhir, mungkin SMA. Atau adik Yori mendaftar di kepolisian berapa kali? Siap, untuk pendaftaran saya daftar pertama kali, Komandan. Pertama kali. Siap, saya ex-catar mendaftar taruna tapi jatuh di Pantuir daerah, tapi ada kebijakan dari Kapolri bahwa yang jatuh Pantuir daerah bisa langsung masuk pendidikan Bintara, Komandan. Nah, alhamdulillah, ini yang menarik lagi. Cukup menarik. Aplaus dulu. Nah, jadi betul, biasa kita dapatkan meme-meme menarik begitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa jangan takut bermimpi tinggi. Jangan takut bermimpi tinggi, kalau jatuh ya, jangan takut bermimpi setinggi langit. Kalau jatuh, kita jatuhnya di antara bintang-bintang yang ada. Betul, jadi, teman-teman di sini ini berapa orang? Siap, ada 49 orang, Komandan. 49. Nah, 49. Jadi di antara 48 itu adalah bintang-bintang untuk Yori. Siap, betul. Ya, bagaimana teman-teman di sini? Siap, baik, dan bisa saling bekerja sama, Komandan. Nah, mantap, itu yang diharapkan. Siap. Ini ya, yang di antara 49 ini yang ex-catar itu ada berapa orang? Siap, untuk Sulsel sendiri ada 6 orang, Komandan. 1 perempuan dan 5 laki-laki, Komandan. Sulsel ya. Nah, baik. Adik Yori jatuh di antara bintang-bintang yang ada. Siap. Nah, artinya ini prestasi yang cukup gemilang, dan ya bagaimana perasaan adik Yori sebenarnya pada saat ya mendapati keadaan seperti ini. Siapa sebelumnya adik Yori memang ekspektasinya memang sangat menggebu-gebu, hanya ingin daftar Taruna, Komandan. Taruna. Siap. Ya, mau daftar Taruna, lalu akhirnya jatuh di Bintara. Pantoir mungkin. Siap. Ya, jadi masuk dengan kebijakan yang ada di mana? Di Bintara. Siap. Bagaimana perasaan pertama itu? Siap, tentunya ketika mendengar pengumuman pasti ada rasa kecewa. Ya, kecewa. Nah, tapi itu tergantung pribadi masing-masing. Ya, betul. Bagaimana sih caranya kita menyikapi apa yang dengan apa yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Nah, di sini pada saat pengumuman dibacakan bahwa ada kebijakan baru dari Kapolri bahwa yang jatuh Pantuir daerah bisa langsung masuk Bintara. Di situ dengan cepat saya mengambil keputusan bahwa saya akan mengambil Bintara karena cita-cita saya mau jadi polisi, Komandan, bukan mau jadi jenderal. Betul, mantap sekali. Apapun itu, tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Betul, ya, sama semua. Cuma dalam satu lingkup itu kita adalah satu mata rantai. Siap. Kita biasa dengar seperti itu, kita satu mata rantai yang saling berkaitan, saling bekerja sama dalam rangka Harkap Timmas ini. Jadi adik Yori ini luar biasa. Tapi Siap, ini adik Yori, dari story-story tadi itu di sekolah mungkin SMA atau setelahnya itu kuliah atau bagaimana? Siap. Jadi setelah lulus SMA langsung daftar Taruna, Komandan. Oh, langsung daftar Taruna, jatuh di Taruna. Masuk Bintara, Komandan. Masuk di Bintara. Dengan kebijakan yang ada, alhamdulillah adik Yori sekarang menyandang Seba. Siap. Ini maaf ya, mohon maaf, pangkat terendah di dunia. Siap, betul, Komandan. Nah, bagaimana perasaan kalau mendengar seperti itu? Siap. Sebetulnya tidak ada masalah, Komandan. Tapi tergantung caranya kita
Bagaimana sih caranya kita menyikapi bahwa ketika kita berada di bawah, bagaimana caranya kita memberi hormat kepada orang lain walaupun mungkin orang itu tidak ada kaitannya dengan instansi kita, tapi di sini kita belajar bahwa semua orang itu harus dihargai, Komandan. Itu mungkin dari saya. Nah, Adik Yori sangat menginspirasi, termasuk ini adalah bagaimana pesannya ini Adik Yori saya serap. Nah, terkadang kita itu tidak harus selalu banyak bicara. Terkadang untuk bagaimana kita mendapatkan ilmu itu harus banyak mendengar. Sebagaimana kita diberi 2 telinga 1 mulut. Yaitu yang mungkin saya pelajari saat sekarang ini. Saya harus banyak mendengar. Makanya podcast kali ini Bro Podcast. Nah, di Bro Podcast ini kita akan ngobrol yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk para pendengar, adik-adik sekalian, para remaja-remaja di dunia nyata melalui interaksi saya dengan Adik Yori. Ya, pada kesempatan ini dan insya Allah akan kita hadirkan narasumber-narasumber lain pada kesempatan berikutnya. Kita lanjut dulu kembali Adik Yori ini. Siap, Ini Adik Yori sangat mengesankan dengan pesan-pesannya yang sangat terstruktur, dengan ya sangat menarik dan ini informatif sekali. Itu apakah ini karena sebelumnya ada histori mungkin berupa ekstra kulikuler ya di sekolah atau seperti apa? Siap. Jadi saya aktif di organisasi sejak SMP, Komandan. Sejak SMP? Siap. Sejak SMP bergabung dengan Forum Anak Kabupaten. Lalu Forum apa? Forum Anak Kabupaten Maros, Komandan. Anak Kabupaten Maros. Siap. Nah, lalu pindah SMA, lanjut pindah lagi ke Forum Anak Kabupaten Toraja Utara. Ada pendaftaran duta anak, terpilih sebagai duta anak Kabupaten Toraja Utara, lalu lanjut ke tingkat provinsi, Komandan, menjadi duta anak Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019, lalu mewakili Sulawesi Selatan pada pertemuan Forum Anak Nasional yang diadakan di Makassar, Komandan, dan dihadiri oleh Mamayo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komandan. Masya Allah. Aplaus dulu. Sebelum lanjut, aplaus dulu. Alhamdulillah sangat menarik yang disampaikan Adik Yori. Ternyata memang ada kesan pesan apa yang disampaikan Adik Yori ini adalah sebuah nilai yang sangat besar untuk kita bisa cermati bersama. Nah begini, ini kan terkait kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tadi Adik Yori sebutkan aktif sejak SMP. Siap. Nah begini, menurut Adik Yori, semoga pesan ini bermanfaat untuk orang tua di sana. Siap. Ya, khususnya mungkin anak-anak yang sekolah itu ya, karena kita yakin bersama bahwa tidak semua orang tua itu memiliki arah pandang yang sama. Siap, betul, nah, benar. mungkin ada anak-anaknya yang bergelut di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Namun ya, mungkin orang tua di sini menilai itu adalah sesuatu yang mungkin berlebihan atau apa. Mungkin ada yang bilang enggak usah ikut. Siap, betul, benar. Apa itu pergi begini-begini. Ya, seperti itu. Ini kita lihat hasilnya. Bagaimana kita berproses hari ini, kita lihat hasilnya ke depan. Nah, bagaimana kita hari ini adalah cerminan kita beberapa saat yang lalu. Bagaimana kita lihat Adik Yori yang dengan itu, dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, nah, mampu membawa Yori seperti ini. Apakah Adik Yori merasakan itu dampak daripada apa yang dulu digeluti seperti itu? Siap, merasakan, Komandan. Jadi selama aktif di organisasi tentunya saya bisa memahami bagaimana sih caranya kita memimpin dalam organisasi, bagaimana sih caranya kita membangun public speaking yang baik kepada orang lain agar audiens yang kita hadapi itu bisa terpengaruh dengan kata-kata yang kita rangkai, dengan apa yang kita pikirkan. Lalu sebenarnya banyak sih pelajaran yang dapat kita dapatkan selama kita bergabung di dalam ekstrakurikuler ataupun dalam organisasi, Komandan. Nah betul, luar biasa. Jadi kita lihat body language-nya Yori, ya dia aktif dengan itu. Bagaimana sih sebenarnya perasaan Yori ketika mengungkapkan itu tidak dengan ini seperti itu? Saya juga merasakan sesuatu yang beda. Siap. Ya, tidak semudah apa yang bisa saya sampaikan setelah ya kita punya tangan ini digerakkan begitu. Siap, sebenarnya ketika tangan saya bergerak, Komandan, itu seperti apa ya, membangun ataupun membuat diri makin rileks, Komandan. Dengan menggerakkan tangan biasanya itu orang bisa makin terpengaruh dengan apa yang kita ungkapkan, Komandan.
Ya betul, saya rasakan juga seperti itu. Siapa Nan? Ada hal-hal yang mungkin sangat sulit keluar, tetapi ya keluar di sini apanya, pesannya, kata-katanya. Jadi ada sesuatu yang mungkin susah keluar atau tidak semudah saat kita mencoba menggerakkan tangan. Mungkin pada saat kita tersendat di situ dengan arah tangan kita yang bergerak, itu berelasi dengan otak kita. Kita akan betul Nan. mengeluarkan pesan yang subjektif, objektif, dan sangat informatif ya. Jadi itu tadi ada beberapa pertanyaan terkait histori Yori ya, sebagai siswa Seba SPN Batu Angkatan 46 yang sekarang melaksanakan latja di Polres Rekang. Dan adik Yori ini pelantikan insya Allah tanggal berapa? Siap, tanggal 22 Desember Konan. 22 Desember, jadi terhitung beberapa hari setelah hari ini. Siap, 13 hari Konan. 13 hari. Siap. Luar biasa. Kita terus melakukan perbaikan-perbaikan ya dari diri kita pribadi, letting-letting kita, dan di mana kita bertugas. Jadi, atau bagaimana mungkin Yori punya pandangan bagaimana dengan polisi hari ini? Polisi hari ini banyak disoroti loh begini. Siap. Ya. Pendapat saya tentang polisi pada hari ini Konan. Polri ini menjadi salah satu institusi ketika ada masalah sekecil pun langsung disorot oleh media Konan. Iya betul. Tapi terkadang masyarakat lupa bahwa polisi ini membawa dampak yang baik terhadap masyarakat. Gara-gara masalah sekecil mungkin gara-gara masalah oknum yang melakukan satu institusi yang menjadi jelek namanya Konan. Tapi sebenarnya menurut saya Polri itu hari ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi ada saja oknum-oknum yang ingin dengan sengaja menjelekkan ataupun mencemari nama institusi ini Komandan. Betul, jadi ada nilai setitik merusak Sebelanga Komandan. susu sebelanga. Siap. Jadi sangat disayangkan hal-hal seperti ini. Ya, organisasi telah bekerja keras ya untuk bangsa ini, untuk masyarakat, melakukan pengabdian yang terbaik dan pelayanan terbaik. Tapi ketika ada hal-hal seperti itu, maka rusaklah, yang rusak namanya Polri. Siap, betul Komandan. Ya, walaupun ini adalah oknum. Nah, sama juga. Jadi kita bukan salahkan itu ininya juga. Ya, mungkin ini manusia kan tabiatnya seperti itu. Nah, kullu bani adama khata wa khairata tawwabina. Nah, kata Nabi SAW, nah, setiap anak Adam adalah berdosa, bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Nah, kita adalah orang yang tidak tidak lepas dari kesalahan. Siap, betul. Nah, ketika kita berbuat seperti itu, akhirnya di media itu wah disoroti, polisi rusak lagi. Siap, betul. Nah, ini adalah institusi yang Bapak Kapolri sudah bekerja keras membangun citra kepolisian, memperbaiki polisi dari dalam, ya, dari kepala, dari ekor, semuanya. Ya, ini adalah bagaimana kita menghargai institusi ini. Ya, bukan saja institusi kita jaga. Nah, nama baik kita harus kita jaga. Nah, ya, tidak sedikit kemudian orang-orang yang dibuang polisi, bukan istilahnya seperti apa, ada yang sampai dipecat. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga institusinya. Ya, institusi ini sudah sangat baik, ya, seperti yang sudah dikatakan Aibtu Yusman, ya, Kanit SPKT Regu 3 pada saat itu ya, nanti saya lampirkan di deskripsinya, saya tampilkan di situ. Nah, di situ beliau menjelaskan Polri ini sangat mencintai kita. Bedanya polisi dulu dengan polisi sekarang. Nah, dulu itu kita mau patroli swadaya, pakai mobilnya warga, kendaraannya warga, tapi tanpa menurunkan citra Polri lah. Nah, seperti itu. Kita mau olahraga, nah, tidak ada baju olahraga. Dengan apa yang kita miliki itu saja yang dipakai, sangat-sangat minim. Nah, sekarang kita mau jaga, ada kopi katanya kalau mau ini. Nah, dulu tidak ada. Jadi memang kita harus banyak bersyukur sekarang di Adik Yori. Tentu akan menjadi
pengaruh baik untuk Polri ke depannya. Semoga adik Yori di jalan ini ya. Siapa nah? Terus semoga ke depan ya. Oke, jangan lupa sebelumnya dengan Polres Rekang. Siapa Nah, oke dengan Kakak Darmawan di sini. Siap. Oke, nanti Yori berpangkat Bribda. Insyaallah kalau sudah pelantikan. Siap, amin. Tadi kita sampaikan pangkat terendah. Tapi setelah ya dilantik nantinya pangkat Bribda, ya tetap ada ya posisi yang secara struktur kepolisian itu ya bukanlah pangkat terbawah lagi. Akan ada pangkat yang di bawahnya lagi selain daripada siswa. Nah, oke. Semoga sukses semuanya. Kira-kira adik Yori ini sudah berapa menit? Lis, sudah berapa menit? 20 lagi. 20 menit. Nah, cukup panjang obrolan kita pada malam hari ini. Oke, Bro Podcast pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Salam sukses. Salam sehat. Tetap podcast. Siapa nah? Ya, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lighting off. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baju olahraga.